Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, maupun malam dimanapun kalian menonton video ini. Sebelumnya kenalin, nama aku Maulana Raka Janitra dengan NIM 15 2021 02196. Nah, di sini saya akan mepresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang tema yang kami ambil ini adalah tentang hak asasi manusia atau HAM. Nah, berikut ini adalah anggota dari kelompok kami. Nah, HAM atau hak asasi manusia itu apa sih? HAM atau hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berikut ini diambil dari pasal 1. Lalu pada selanjutnya ada HAM, yaitu hak asasi manusia. Yang pertama, HAM tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan, politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Yang ketiga, HAM tidak bisa dilarang. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang tetap mempunyai HAM walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM. Selanjutnya ada hubungan negara dan warga negara, di mana berikut adalah strukturnya yang diartikan rakyat memberi kekuasaan pada negara lewat pemilu untuk mengatur negara agar rakyat sejahtera dan makmur. Yang selanjutnya dalam mengatur negara dapat menggunakan kekuasaannya secara penuh sehingga posisi rakyat dan negara tidak seimbang. Selanjutnya ada kekuasaan dan HAM. Adanya ketimbangan kekuasaan dan posisi rakyat yang lemah, maka rakyat harus dilindungi dengan hukum dan hak asasi manusia, di mana negara tidak boleh menyuruh rakyat atau ada yang tidak boleh dilanggar oleh negara, yaitu hak asasi manusia. Jadi, HAM sendiri sebagai pelindung agar hak-hak tertentu rakyat tidak dilanggar oleh negara. Kemudian ada 3 macam generasi hak asasi manusia. Yang pertama, generasi 1, HAM lahir dari semangat revolusi Amerika dan Perancis yang memiliki dasar liberalisme. Kemudian beranjak menjadi generasi kedua yang dimana hak asasi manusia tidak hanya individual tetapi juga sosial dan komunal, di mana negara atas nama rakyat dapat menekan hak individu, melahirkan pemerintahan otoriter yang misalnya adalah Uni Soviet. Dan yang terakhir ada generasi ketiga, yaitu perlindungan manusia dari kerusakan lingkungan. Kedua, didorong oleh kerusakan lingkungan akibat ulah manusia seperti menipisnya ozon, pemanasan global, kerusakan hutan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang perlu dilindungi tidak hanya manusia melainkan juga lingkungan karena akan mempengaruhi kehidupan manusia. Selanjutnya, adapun asas-asas dasar yang memiliki 8 poin penting. Yang pertama, negara mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang secara kodrati melekat tidak terpisahkan dari manusia. Yang kedua, setiap orang dilahirkan bebas dan berhak mendapat perlindungan tanpa diskriminasi. Yang ketiga, hak hidup, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi dan persamaan hukum, dan juga tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku. Yang keempat, kelompok rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan. Kelima, hak masyarakat adat harus dilindungi. Keenam, setiap orang berhak menggunakan upaya hukum nasional ataupun internasional. Dan yang ketujuh, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintahan. Baik, kemudian saya akan menjelaskan 6 macam hak. Yang pertama ada hak hidup. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, taraf, dan kehidupannya. Kemudian ada setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Kemudian ada setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang kedua ada hak berkeluarga dan berketurunan. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kemudian ada perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga ada hak mengembangkan kebutuhan dasar.
Yang pertama ada hak untuk pemenuhan diri, hak pengembangan diri, hak atas manfaat iptek, hak atas komunikasi dan informasi. Selanjutnya ada hak memperoleh keadilan, hak perlindungan hukum, hak atas keadilan dalam proses hukum, hak atas kemudian yang adil. Selanjutnya yang kelima ada hak bebas perbudakan. Hak untuk bebas dari perbudakan pribadi, hak atas keutuhan pribadi, kebebasan memeluk agama dan keyakinan politik, kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk status kenegaraan, dan kebebasan untuk bergerak. Kemudian yang terakhir ada hak rasa aman. Yang pertama ada hak untuk mencari suaka dan perlindungan diri pribadi. Di sini saya akan menjelaskan adanya macam-macam hak pada hak asasi manusia. Yang pertama ada hak memperoleh keadilan, yaitu hak perlindungan hukum, hak atas keadilan dalam proses hukum, lalu ada hak atas hukuman yang adil. Lalu ada hak kebebasan perbudakan, yaitu hak untuk bebas dari perbudakan pribadi, hak atas keutuhan pribadi, kebebasan memeluk agama dan keyakinan politik, kebebasan untuk bersyarikat dan berkumpul, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, status kewarganegaraan, dan kebebasan untuk bergerak. Lalu ada hak rasa aman, yaitu hak untuk mencari suaka, pelindungan diri pribadi. Lalu selanjutnya ada hak kesejahteraan, yaitu hak milik, hak atas pekerjaan, hak untuk bertempat tinggal yang layak, hak jaminan sosial, dan hak pelindungan bagi kelompok yang rentan. Lalu ada hak turut serta pemerintahan, yaitu hak pilih dalam pemilu, hak untuk berpendapat. Dan hak anak, yaitu ada hak hidup anak, status warga negara, hak anak yang rentan, hak pengembangan pribadi dan perlindungan hukum, hak jaminan sosial, dan konvensi hak anak dan UU perlindungan anak. Lalu untuk yang terakhir adanya hak wanita, yaitu ada hak pengembangan pribadi dan pemasaran dalam hukum, dan adanya hak perlindungan reproduksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kewajiban dasar manusia, yaitu ada patuh pada perundang-undangan tertulis, tidak tertulis, nasional, internasional tentang HAM. Lalu ada membela negara sesuai perundang-undangan, lalu ada menghormati HAM orang lain, etika, moral, tata tertib kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Lalu ada tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Lalu untuk yang terakhir adanya kewajiban dan tanggung jawab pemerintah. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan HAM dalam UU ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia pada pasal 71. Selanjutnya ada pembatasan dan larangan. Hak dan kebebasan hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang. Pembatasan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan HAM dan kebebasan orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa. Pemerintah, partai, golongan, atau pihak manapun tidak dibenarkan mengurangi, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar manusia. Komnas HAM mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Lalu ada juga pembatasan dan larangan. Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM berupa pelaporan pelanggaran, usulan perumusan kebijakan HAM, penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai HAM. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.